teman-teman kreatif di Indonesia. Jadi hari ini aku akan share ke kalian apa aja basic yang harus kalian punya gitu sebelum kalian mulai bikin aksesoris dari polymer clay. Yang harus kalian punya adalah polymer clay itu sendiri. Nah, di sini aku punya banyak banget. Kenapa? Karena memang kalau beli polymer clay di sini itu bisa per warna gitu, tapi lebih murah aja gitu kalau belinya itu satu paket yang bermacam-macam warna, tapi memang size-nya itu beda. Jadi yang isinya banyak itu dan warnanya beda-beda itu ukurannya semuanya seginian. Terus yang ukuran segini atau sekitar 57 gram kalian bisa dapetin atau bisa beli per warna di sini. Nah, dulu memang waktu aku mulai bisnis rumahan gitu dari polymer clay, aku beli waktu itu online dan ada yang jual beberapa, nggak terlalu banyak, dan memang itu susah dicari di Indonesia ternyata. Tapi kemarin temen aku bilang katanya sekarang sudah banyak di online shop gitu di Indonesia. Berikutnya di sini aku ada, kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Ada mold atau cetakan polymer clay gitu. Dia dari silikon. Jadi dia lentur gitu dan mudah diaplikasikan aja ke polymer clay. Terus di sini ini itu biasanya aku pakai untuk bikin tekstur di atas polymer clay. Terus untuk silikonnya itu sendiri juga banyak banget model dan bentuk serta ukuran. Dari yang paling kayak ini ada motif kayak pelangi gitu, bisa dibolak-balik. Terus ini ada motif pisang. Banyak banget, itu juga ada motif bunga, ada motif binatang gitu. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga itu adalah ini kalian sebenarnya menurut aku ini wajib banget sih, kalian harus punya clay cutter atau pemotong polymer clay. Kenapa aku punya banyak? Karena ya itu di sini nggak bisa beli per satu bentuk gitu. Jadi biasanya kayak satu paket isinya tuh lebih dari 5 gitu bahkan. Misalkan ini, jadi kebanyakan itu 2 size gitu, kecil dan besar. Nah, terus ini dia tool polymer clay gitu. Tapi sebenarnya aku pribadi sampai sekarang belum tahu semua alat ini buat apa aja gitu fungsinya. Tapi nanti seiring berjalannya waktu kalian akan lebih tahu aja sih, ternyata kayak oh ternyata ini buat ini, ternyata ini buat itu gitu. Terus kayak misalkan ini dulu aku nih bingung buat apa gitu kan, dan itu ternyata bisa dipakai untuk bikin lubang gitu di polymer clay atau bikin motif seperti bunga atau kayak dot-dot gitu yang banyak dan kecil-kecil. Terus ini fungsinya lebih ke apa ya, buat bikin semacam kayak cekungan gitu. Cekungan ya sih katanya di bahasa Indonesia. Anyway, terus ini, jadi ini itu silikon. Ini itu sebenarnya aku nggak terlalu banyak make semua ini. Tapi biasanya aku pakai ini buat ngambil bulu-bulu kecil gitu yang ada di permukaan polymer clay yang masih basah gitu, atau masih sebelum di bake. Biasanya kan ada debu yang kayak rambut kecil-kecil gitu, biasanya aku ambilin gitu pakai ini. Terus ini itu cutter juga biasanya, atau slicer. Jadi ini kalian bisa pakai ini juga sebagai apa ya, kalau kalian mau bikin bentuk kalian sendiri atau desain kalian sendiri, lebih kayak freestyle gitu. Biasanya aku pakai ini atau pakai X-Acto knife. Terus
aku juga punya ini. Aku nggak tahu di bahasa Indonesia itu ini namanya apa, tapi kalau nggak salah ini kayak electric drill gitu. Pokoknya fungsinya itu yang ini dia untuk bikin lubang gitu di polymer clay, dan aku beli ini itu satu paket, jadi isinya macam-macam. Isinya banyak banget. Tuh. Jadi ada misalkan ini. Aduh, susah. Ini dia fungsinya untuk menghaluskan atau kayak sanding gitu namanya. Terus ada pemotong juga, ada banyak banget ya pokoknya yang aku nggak bisa aku explain satu-satu di sini. Terus berikutnya adalah kawat. Kalau kawat sendiri aku selalu punya dua warna, ada warna gold dan warna silver. Terus kawat itu biasanya macam-macam banget sih fungsinya. Jadi bisa bikin semacam like charm like this. Terus atau gini, yang aduh kecil banget ini mah. Pokoknya ini yang buat nyangkutin ke anting-anting gitu. Ke anting-anting gitu kayak gini. Terus apa lagi? Nah, di sini aku juga punya pengait anting atau earring hooks earring whatever. Pokoknya pengait anting gitu. Aku punya berbagai macam sih, dan warnanya aku selalu punya gold dan silver. Nah, berikutnya itu ini parchment paper, atau ini tuh sebenarnya kertas gitu, untuk kertas tapi yang aman untuk di bake gitu. Bukan, jadi nggak bisa pakai kertas yang biasa gitu ya. Untuk alas dasar si polymer clay ini sebelum masuk ke oven. So, harus parchment paper. Terus ini fungsinya itu biasanya aku pakai untuk kalau motong polymer clay, pakai pakai pemotong polymer clay gitu. Biasanya di bawahnya itu nanti kan ada mat gitu, atau ada alas yang keramik gitu. Nah, nanti biasanya kalau sebelum aku potong itu, claynya aku taruh di atasnya, terus baru aku potong gitu. Karena dia selain nggak lengket, terus permukaannya itu jadi lebih halus aja gitu. Jadi lebih meringankan pekerjaan kita di akhir nanti untuk nge-sanding gitu, atau menghaluskan si polymer clay itu setelah di bake. Tapi ini sebenarnya nggak terlalu penting sih. Jadi kalau misalkan emang susah dicari itu masih bisa mulai gitu. Terus ini berikutnya aku punya ini mat dari kayak gelas gitu. Nah, kalau misalkan kalian nggak punya ini, nggak apa-apa, kalian bisa pakai keramik gitu. Kalau di Indonesia itu justru lebih murah, lebih mudah dicari gitu kan keramik. Kayaknya kalau beli satu kotak gitu mungkin boleh kali ya, atau nggak tahu, aku juga nggak tahu. Pokoknya tapi di sini nggak bisa. Jadi memang harus beli yang ini. So ya, harus punya ini. Terus berikutnya ada ini dia. Biasanya kalau kalian beli ini itu harusnya satu paket gitu sih. Jadi ini nggak tahu apa lagi namanya. Pokoknya fungsinya ini dia untuk ngebikin apa ya? Untuk ngelilit si kawat itu loh. Jadi dia nanti akan seperti ini. Itu. Terus ini juga, ini fungsinya untuk memotong si kawat. Nah, kayak gini tuh. Terus ini aku punya dua macam. Jadi tapi fungsinya sebenarnya ini 11-12 gitu. Jadi untuk meluruskan kawat gitu, biar kawatnya nggak rusak aja. Jadi
kayak dilurusin gini, dia akan lebih aman gitu dan nggak ngerusak si permukaan kawat tersebut gitu. Terus aku punya ini. Jadi ini itu sebenarnya untuk apa ya? Untuk ngegiling si polymer clay tersebut biar dia rata gitu. Terus kalau kalian nggak punya itu sebenarnya yang lebih bagus itu harus yang dari stainless steel, jangan dari kayu, karena kalau dari kayu biasanya polymer clay-nya itu nempel di kayu dan teksturnya jadi nggak bagus gitu, nggak halus. Terus kalau misalkan kalian nggak punya ini, kalian juga bisa pakai gelas kaca. Nah, kalian pakai gini aja nanti. Nah, gitu. Nanti dia akan halus juga hasilnya karena dia nggak bisa nempel, polymer clay itu nggak bisa nempel ke sini gitu. Tapi juga kalian harus bersihin setiap kali kalian ganti warna gitu, ganti warna polymer clay. Ya, jadi itu aja sih sebenarnya basicnya. Terus semuanya itu hampir mudah dicari di Indonesia kecuali si potongan polymer clay itu sendiri. Tapi itu juga tergantung bentuk aja sih sebenarnya yang susah dicari. Kayak bentuk-bentuk kayak gini kayaknya belum ada di Indonesia deh setahu aku. Terus bentuk ini juga masih jarang banget di Indonesia. Terus bentuk favorit aku itu adalah setengah lingkaran. Tapi kalian itu bisa banget apa ya, semacam ngakalin gitu. Ngakalinnya adalah dengan yang bulat. Gimana? Yaitu nanti kalian potong si polymer clay itu. Kalau udah dipotong, kalian tinggal pakai cutter gitu. Mana sih tadi yang flat? Intinya pokoknya kalian pakai cutter gitu, terus dibagi dua. Nah, nanti dia hasilnya akan setengah lingkaran, sama aja sih sebenarnya. Oke, so jadi itu aja informasi yang bisa aku share. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang apa ya, istilahnya tuh baru akan mulai untuk berbisnis atau hanya sekedar untuk hobi baru selama karantina ini. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian yang ingin belajar juga. Dan terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya.